yaitu pendaftaran tuntutan di lembaga arbitrase. Tahap pertama dalam proses arbitrase adalah pendaftaran tuntutan. Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan, yaitu pemohon, menyerahkan dokumen-dokumen terkait sengketa kepada lembaga arbitrase. Lalu, dokumen ini mencakup perjanjian arbitrase, bukti sengketa, dan juga tuntutan yang diajukan. Pendaftaran dilakukan untuk memulai proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara resmi. Jadi, kita saksikan. Selamat pagi. Pagi. Baik, jadi begini Bu, saya selaku perwakilan dari PT Pertamina yang kebetulan saya kuasa hukumnya dari pihak pemohon. Saya ingin menanyakan update terkait pemohon arbitrasenya. Baik Pak, kami telah menerima permohonan arbitrase dari PT Pertamina Transkontinental pada tanggal 5 Desember 2024. Permohonan ini menyatakan adanya sengketa bisnis terkait one prestasi dengan pemohon PT Pelayaran Maritim Indonesia. Mohon konfirmasi apakah berkas permohonan telah dilengkapi? Ya, semua berkas dokumen sudah kami siapkan, termasuk perjanjian arbitrase, kronologi sengketa, dan bukti-bukti pendukung seperti invoice dan surat somasi. Baik, kami akan melakukan verifikasi. Berdasarkan aturan, pemohon harus membayar biaya administrasi arbitrase sebelum proses dapat dimulai. Berapa besarnya Bu? Biaya administrasi untuk kasus ini adalah Rp50 juta. Pembayaran ini mencakup biaya pendaftaran dan pengelolaan arbitrase. Pembayaran harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Baik, kami akan menyelesaikannya hari ini. Terima kasih. Setelah pembayaran selesai, kami akan menghubungi kedua belah pihak untuk proses penunjukan arbiter. Kami berharap semua prosedur berjalan dengan transparan. Kami juga terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, Mas. Ayo. Jadi sekarang kita masuk kepada tahap kedua, yaitu proses pembayaran biaya administrasi. Setelah tuntutan diajukan atau didaftarkan, pemohon dan termohon diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran biaya administrasi arbitrase. Biaya ini mencakup biaya pendaftaran, lalu biaya pemeriksaan, serta biaya lainnya yang ditentukan oleh lembaga arbitrase. Pembayaran ini menjadi syarat yang penting agar proses arbitrase dapat dilanjutkan. Jadi, mari kita lihat. Perkenalkan, saya Oki dari penguasa hukum termohon dari PT Pelayaran Maritim Indonesia. Oh ya, kami telah menerima pembayaran biaya administrasi dari pemohon pada tanggal 7 Desember 2024 dan termohon telah melengkapi pembayaran pada tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya proses arbitrase dapat dilanjutkan ke tahap penunjukan arbiter. Kami harap proses ini berjalan dengan adil dan pihak kami tidak ingin ada keputusan berat sebelah. Proses ini akan berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan aturan yang telah ditetapkan. Silakan menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pihak kami. Ya. Untuk penunjukan arbiter kapan ya? Kemungkinan minggu depan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Mas. Sekarang kita masuk kepada tahap 3, yaitu pembukaan persidangan. Tahap ini merupakan awal dari persidangan arbitrase. Ketua majelis arbitrase akan membuka sidang dalam memastikan kehadiran kedua belah pihak dan menjelaskan agenda persidangan. Pembukaan ini menjadi momen penting untuk menempatkan arah dan prosedur penyelesaian sengketa. Jadi, mari kita lihat. Baik Ibu, kami berdua selaku kuasa hukum dari pihak pemohon ataupun termohon. Jadi berdasarkan janji kemarin, penunjukan arbiter bisa dilaksanakan.
Berdasarkan peraturan, para pihak dapat memilih arbiter secara bersama-sama. Ada dua opsi, arbiter tunggal atau majelis arbiter. Silahkan didiskusikan bersama. Gini Bapak, kami mengusulkan majelis arbiter mengingat kompleks dan nilai sengketa dalam kasus ini. Kami setuju, namun kami ingin memastikan arbiter yang benar-benar netral dalam perkara ini dan memiliki pengalaman di bidang sengketa bisnis. Baik, majelis arbiter akan terdiri 1 orang. Pihak pemohon dan termohon dapat berunding untuk memilih 1 arbiter yang nantinya akan ditunjuk oleh Bani sebagai ketua majelis. Apakah kedua pihak sepakat dengan mekanisme ini? Kami sepakat. Kami juga sepakat, kami ingin nama arbiter yang diajukan pemohon terlebih dahulu. Kami mengajukan Bapak Narendra sebagai arbiter dari pihak kami bila memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa khususnya di sektor maritim. Kami sepakat apabila beliau yang menjadi arbiter dan ketua majelis, kami percaya pengalaman beliau dalam arbitrase akan memastikan keseimbangan dalam proses ini. Terima kasih atas konfirmasi dari kedua pihak. Kami akan mengajukan nama ketua majelis kepada Bani untuk melengkapi formasi ini. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sidang arbitrase pada hari ini antara PT Pertamina Transkontinental sebagai pemohon dan PT Pelayaran Hubungan Maritim Indonesia sebagai termohon dengan nomor registrasi 2024-PN.Jakarta.ARB dinyatakan dimulai dan tertutup. Sidang ini diselenggarakan di bawah naungan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase dari BANI. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kehadiran para pihak. Apakah para pihak pemohon dan termohon hadir lengkap? Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Siap majelis. Terima kasih. Dan saya ingin mengingatkan bahwa sidang ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan itikat baik dari semua pihak. Agenda hari ini meliputi yang pertama, pemaparan kasus oleh pemohon, kedua, jawaban dan pembelaan dari termohon, ketiga, pemeriksaan bukti dan keterangan saksi dari masing-masing para pihak. Apakah kedua belah pihak sudah siap untuk melanjutkan proses ini? Siap, majelis. Baik, dengan ini sidang resmi dimulai. Pemohon silakan menyampaikan dalil dan tuntutan Anda. Nah, sekarang kita masuk pada tahap 4. Tahap 4 adalah pemaparan kasus oleh pemohon. Nah, di sini pada tahap ini pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil dan tuntutannya secara rinci. Pemohon akan menjelaskan kronologi sengketa, bukti yang dimiliki dan alasan mengapa termohon menganggap telah melakukan konvestasi. Jadi, mari saksikan. Baik majelis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili klien kami PT Pertamina Transkontinental mengajukan gugatan ini atas dasar warprase yang dilakukan oleh termohon PT Pelayaran Maritim Indonesia. Sejak tahun 2013, klien kami telah ditunjuk sebagai agen pengurus kapal oleh termohon untuk berbagai pelabuhan di Indonesia. Selama periode kerja sama tersebut, klien kami memberikan jasa sesuai kesepakatan. Namun, termohon gagal melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar tagihan sebesar 347.894 USD untuk jasa yang telah diberikan pada periode 2013 sampai 2015. Kami telah melayangkan beberapa somasi termasuk pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Namun tidak ada upaya dari termohon untuk menyelesaikan kewajibannya. Pada rapat 13 Maret 2020, termohon mengakui adanya kewajiban ini tetapi harus meminta pemanduan pembayaran tanpa kejelasan. Bukti yang kami ajukan meliputi kontrak kerja antara pemohon dan termohon, nomor 2, invoice resmi dari periode kerjasama, nomor 3, notulen rapat tahun 2020 yang mencatat pengakuan termohon atas utang tersebut. Nomor 4, yaitu surat somasi yang telah dikirimkan kepada termohon
dengan bukti yang jelas ini kami memohon kepada majelis untuk menyatakan bahwa termohon telah melakukan suatu prestasi, menghukum termohon untuk membayar jumlah utang sebesar 347.894 USD. Berikut bunga moratorium sebagai 6% per tahun sejak gugatan ini diajukan. Menyatakan sah sita jaminan atas aset milik termohon untuk menjamin pelaksanaan putusan arbitrase. Demikian majelis, kami menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kepada panitera. Baik, dokumen diterima. Dokumen telah diterima. Sudah dicek? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang, apakah pihak termohon memiliki keberatan atas dalil pemohon ini? Nah, selanjutnya nomor 5, jawaban dan pembelaan oleh termohon. Selanjutnya giliran termohon untuk memberikan jawaban atas dalil yang disampaikan oleh pemohon. Termohon dapat menyampaikan bantahan, pembelaan, serta bukti-bukti yang mendukung posisinya dalam sengketa ini. Sekarang, saya bertanya, apakah dari pihak termohon memiliki keberatan atas dalil dari pihak pemohon? Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan jawaban dan keberatan kami pada tahap berikutnya, majelis. Baik, termohon, terima kasih atas jawabannya. Oleh karena itu, saya akan berikan waktu selama 1 minggu untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil pihak pemohon. Karena itu, panitera dan semua kuasa hukum yang hadir pada persidangan hari ini, atas oleh semua yang sudah saya katakan, sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Oke, sidang dengan agenda jawaban dan pembelaan dari pihak termohon dengan nomor registrasi 2024-PN.Jakarta.AEB dinyatakan dimulai dan tertutup. Baik, pihak termohon, sekarang giliran Anda untuk menyampaikan jawaban dan pembelaan terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak pemohon. Apakah Anda sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih majelis. Saya Ugi, kuasa hukum PT PLN Hubungan Maritim Indonesia. Dengan ini kami menyatakan keberatan atas seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon. Kami mengajukan pembelaan sebagai berikut. Pertama, kami menegaskan bahwa tidak ada hubungan hukum langsung antara pemohon dan termohon dalam perkara ini. Transaksi yang diklaim oleh pemohon sebelumnya merupakan tanggung jawab individu bernama Rehan. Rehan bertindak di luar kewenangannya tanpa otorisasi resmi dari perusahaan kami. Untuk mendukung pernyataan ini, kami telah menyertakan nomor 1 surat pernyataan dari Rehan tertanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah inisiatif pribadinya. Yang kedua, dokumen internal perusahaan kami yang menunjukkan bahwa termohon tidak memiliki catatan pembayaran atau transaksi dengan pemohon selama periode disengketakan. Kedua, kami keberatan atas klaim pemohon terkait notulen rapat tahun 2020. Kami berargumen bahwa rapat tersebut tidak mewakili keputusan resmi dari perusahaan, melainkan diskusi informal yang tidak menghasilkan kesepakatan hukum apapun. Notulen tersebut tidak dapat dijadikan dasar klaim utang. Ketiga, kami juga mempertanyakan keabsahan invoice yang diajukan oleh pemohon. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa invoice tersebut telah diverifikasi atau disetujui oleh perusahaan kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis untuk menolak gugatan pemohon secara keseluruhan karena tidak berdasar, menyatakan bahwa termohon tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim yang diajukan oleh pemohon. Demikian jawaban dan pembelaan kami majelis. Kami siap menyerahkan dokumen-dokumen dan pendukung pada panitera. Baik, silakan dokumen untuk baik, dipersilakan panitera. Dicek dokumennya sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya, baik, keberatan kami catat. Kami akan mempertimbangkan argumen ini setelah pemeriksaan bukti dan saksi. Dengan ini jawaban termohon sudah selesai dan sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi. Pemohon, silakan mempersiapkan saksi Anda.
Yang tahap ke-6 ini merupakan pemeriksaan saksi atau ahli. Pada tahap ini, kedua belah pihak menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan. Saksi diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, dan keterangan mereka akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi majelis arbitrase dan membuat putusan. Baik, kita akan melanjutkan kepada sidang di tahap selanjutnya, yaitu tahap pemeriksaan saksi. Pemohon, silakan memanggil saksi Anda apabila ada dan dipersilakan untuk memberikan keterangan. Baik majelis, kami menghadirkan Bapak Rehan, staf keuangan PT Pertamina Transkontinental sebagai saksi kami. Selamat pagi, majelis. Saya siap memberikan keterangan. Ya, selamat pagi. Sebelum memberikan kesaksian, saudara saksi, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Bersedia, majelis. Baik, Pak Indra, silakan untuk memberikan sumpah kepada saksi. Baik. Silakan saksi untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya dengan baik dan benar. Wallahi Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dipersilakan untuk ikut. Terima kasih majelisnya. Baik, setelah sumpah dilakukan, saya bertanya kepada kuasa hukum pemohon, apakah Anda sudah siap untuk memulai pertanyaan dan pemeriksaan untuk saksi? Baik majelis, Bapak Rehan, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana transaksi dengan termohon terjadi? Baik Bapak, sebelumnya terima kasih. Berdasarkan catatan kami, termohon telah menggunakan jasa kami untuk pengurusan kapal Pak sejak tahun 2013 hingga 2015. Namun tagihan sebesar 347.894 US dollar belum dibayarkan hingga saat ini. Dalam rapat tahun 2020 kemarin, termohon mengakui adanya kewajiban ini, tetapi meminta penundaan pembayaran tanpa memberikan jadwal yang pasti dan jelas. Keberatan dicatat pemohon. Kemudian apakah ada bukti tambahan yang mendukung keterangan saksi ini? Ya majelis, kami telah menyerahkan notulen rapat tahun 2020 dan salinan kontrak pada Panitra sebagai bukti pendukung. Baik, bukti ini akan kami periksa lebih lanjut. Termohon, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saksi? Baik, atas pernyataan dari saksi barusan dari kuasa hukum termohon, apakah ada tanggapan? Kami keberatan majelis. Keterangan saksi ini bersifat sepihak dan tidak didukung oleh bukti yang cukup, majelis. Oke, keberatan dicatat, mohon. Kemudian, apakah ada bukti tambahan yang mendukung keterangan saksi ini? Ya majelis, kami telah menyerahkan notulen rapat tahun 2020 dan salinan kontrak kepada Panitra sebagai bukti pendukung. Ya majelis, apakah saudara Rehan mengetahui dan melaksanakan sendiri transaksi tersebut? Nah, selanjutnya yaitu tahap ketujuh. Yang tahap ketujuh ini merupakan putusan arbitrase setelah mendengarkan seluruh keterangan dan memeriksa bukti yang diajukan. Majelis arbitrase akan memberikan putusan-putusan ini bersifat final dan mengikat serta mencakup keputusan mengenai kewajiban pihak-pihak dalam sengketa. Baik majelis hakim, kami berterima kasih atas putusan yang adil ini. Kami akan segera menindaklanjuti pelaksanaan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimana dengan kuasa hukum dari termohon? Baik majelis, meskipun kami menerima putusan itu, kami meminta waktu untuk mendiskusikan implikasi putusan ini dengan klien kami. Ya, tentu. Kami memahami kebutuhan pihak termohon untuk mempersiapkan diri. Namun saya ingatkan sekali lagi bahwa putusan ini bersifat final dan binding.
serta putusan ini wajib dilaksanakan. Dengan ini, sidang arbitrase dinyatakan selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan keprofesionalitasnya selama proses ini, dan saya harap melalui putusan ini sengketa antara PT Pertamina dan PT Pelayaran akan segera selesai. Sidang saya tutup. Terima kasih.